Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita akan simak ini sebuah podcast, sebuah percakapan ya, yang rambutnya agak putih itu konon dulunya tuh Muhibinnya Habib Lutfi bin Yahya, dan ini mantan Muhibin. Tapi seperti apa kejelasannya, benar apa enggaknya, nah itu masih kita pelajari. Tapi kita simak saja seperti apa percakapan ini, dan terlepas dari itu benar atau tidak, kita simak saja dulu, dan mungkin tidak perlu buru-buru menyimpulkan, tapi ini menjadi sebuah wacana, menjadi apa ya, sebuah warning juga ya, kalau itu semua benar gitu ya. Jadi ya sudah selayaknya kita hidup di Nusantara ini tetap berhati-hati, tetap jaga NKRI. Kalau ada yang bilang NKRI, dan itu apakah orang NKRI beneran? Kalau ada orang luar negeri tiba-tiba datang bilang NKRI, ya bisa jadi NKRI beneran, tapi bisa jadi ada tanda tanya di belakangnya juga bisa jadi. Maka kita tetap aja asas kewaspadaan tetap. Oke, kita simak seperti apa percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu dengan Gus Muhson. Ini sedikit bercerita, dulu Gus Muhson ini termasuk Muhibin. Betul Gus? Ya betul. Dulu tapi sekarang masih. Ya kita tidak boleh membenci lah. Oh gitu ya. Nah, ini kronologisnya gimana? Kok dulu itu kok Muhibin banget itu? Ini kan lagi rame tentang Muhibin. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan bahasa Muhibin, mencintai ya. Tapi kan mencintai kalau saya itu kan ke istri. Tapi ini lain ini. Ya kisahnya kan dulu masih mudanya Habib Lutfi itu kan berguru ke Kedung Paruk. Oh Mbah Malik. Mbah Malik. Ya. Nah, kebetulan biasanya hampir setiap di Kedung Paruk pasti mampir dulu ke rumah kakek. Jadi kita memang sudah lama, semenjak tahun kira-kira 70-an lah. Masih muda, sangat muda sekali. Oh iya ya, masih muda. Jadi di situ kan sudah terbangun hubungan yang sangat lama gitu. Tapi bahwa kebenaran kan juga harus kita ceritakan. Harus diungkap. Harus diungkap. Berarti Habib Lutfi itu masih muda ya? Masih sangat muda. Di Purwokerto masih sangat muda. Saya juga masih kecil. Sekitar tahun, ya kalau usia saya masih sekitar 5 tahun itu sudah kenal Habib Lutfi. Oh gitu ya. Sampai hari ini. Oh sampai hari ini. Kalau umur Habib Lutfi ya saya nggak tahu kan usianya berapa. Ya kira-kira sekarang umur berapa, saya nggak ngerti kelahirannya. Diambil aja tahunnya kira-kira 74-an lah. Tahun 74 itu sudah di Purwokerto. Pas berguru ke Mbah Malik Ke itu. Mbah Malik. Itu lama Gus berguru ke Mbah Malik itu. Ya lama. Lama ya? Lama. Termasuk pulang ya. Termasuk masternya Mbah Malik itu. Maksudnya master gimana? Ya termasuk guru utamanya Habib Lutfi yang kita tahu. Oh gitu ya. Kembali ke bahwa kita mencintai seseorang karena hubungan yang sudah sangat lama, tapi bahwa
kebenaran kan harus diungkap. Terkait misalkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ya. Ini kan tidak bisa disembunyikan. Ketika kita tahu ya kita nggak boleh menyembunyikan, harus kita suarakan. Yang kedua, yang kami tahu juga tentang aurat Sadzaliyah. Saya baca sesuai yang tertulis di bukunya ya. Sadzaliyah Al-Uluwiyah. Nah, ini kan yang setahu kami kan Sadziliyah bukan Alawi, tapi Syekh Hasan As-Sadzili. Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Ya. Di halaman 5 itu ada pembelokan Trah Mataram. Karena di situ yang ilah hadrotinya itu ilah Mbah Malik, Terus bin Ilyas, bin Yahya. Kalau menurut konfirmasi dari keluarga dan sesuai kancingan Mataram kan itu Mbah Malik, ya, bin Ilyas, bin Ali Dipowongso, bin Dipo Anom, bin Diponegoro, bin Hamengkubuwono ketiga, bin Hamengkubuwono kedua, bin Hamengkubuwono ke-1. Jadi bukan Mbak Alawi, bukan asli pribumi. Dan kalau menurut saya tawasulnya nggak nyambung nanti, karena di sini kan ada wa usulihi. Nah, usulnya kan tetap leluhur ke atas. Wa usulihi wa furuihi. Wa furuihi lah, wa furuihi ke bawah kan. Dari keluarga Mbah Ilyas sudah melakukan Konfirmasi. protes ya untuk dibenarkan, tapi sampai hari ini belum ada konfirmasi dari Pekalongan. Durasi protesnya Bani Ilyas itu sudah lama itu, Gus? Sebelum haul yang kemarin. Berarti yo hampir 1 bulan ya? Ya, Satu kurang bulan, lebih, kurang satu lebih bulan. 1 bulan. Nah ini loh, ini yang menjadi pemikiran buat kita-kita ya Gus. Masa ini tentang tawasul loh. Yang kita tahu yang namanya Thariqah itu kan ada disiplin tentang tawasul. Makanya ada pembeda antara Thariqah satu dengan yang lainnya. Kan masalah ini, menurut saya masalah ini. Nah, ini juga yang kebetulan banyak juga santri-santri yang sudah baiat ke rumah menanyakan apakah batal baiatnya atau tidak. Dan kebetulan yang tanya kebanyakan para kiai, jadi kita jawabnya gampang. Kita kasih kisi-kisinya aja, mereka suruh buka tentang kitab Thariqat dan buku induk tentang Thariqat Sadziliyah. Karena di dalam juga ada wiridan yang ilahi anta maksudi waridho kamatlubi itu kan milik Qadariyah, tapi di buku itu juga ada. Berarti tidak murni Sadziliyah, berarti ya? Campuran. Dilihat dari secara fenomenanya seperti itu. Pertama kejanggalannya di uluwiyah itu, yang kedua sholawat tadi ada di wiridan Sadzili yang kita ketahui itu tidak ada. Ilahi anta maksudi, Iya. itu di Qadiriyah adanya. Qadiriyah adanya. Memang kalau berbicara tentang Thariqah memang ada ilmu disiplin. Kalau menurut kami ilmu disiplin ya. Sampai di situ tawasul itu harus jelas. Nah, enggak, ini yang menjadi masalah yang tadinya muhibin, terus sekarang masih muhibin apa agak muhibin atau gimana ini, Gus? Melihat Saya fakta ini loh. menyikapi ini kan dengan basic keilmuan. Ya, pertama kita tidak pernah diajari untuk membenci siapapun. Bagus ini. Itu ya, bahwa kita punya hubungan kebetulan secara pribadi sangat dekat kan ini tidak boleh diputus. Tapi bahwa hal yang lain, bahwa ilmu itu juga harus dipaparkan, nggak boleh disembunyikan gitu. Meskipun itu mungkin agak nggak enak juga menabrak siapa atau menyerempet siapa orang yang kita hormati, tapi itu hal yang lain gitu. Berarti ilmu itu memang harus dipubliskan, harus disuarakan. Ya kan nggak boleh. Nggak boleh kitmanul ilmi. Kitmanul ilmi kan nggak boleh. Dan fakta tentang ya ada bukti otentik bahwa di buku Thariqah Sadzaliyah bukan Sadziliyah tapi
harokatnya begitu. Terus Harokatnya begitu. Muluwiyah, Syadzaliyah, Muluwiyah, dan kalau saya melihat kitabnya itu kan pentahkiknya kan beliau tuh. Iya. Habib Lutfi. Lil Habib Muhammad Lutfi. Terus Dan dikeluarkan secara resmi oleh Kanjus Sholawat. Tubinga fi Kanzi Sholawat. Ini jelas. Nah, pada saat Bani Ilyas melayangkan protes atas fakta itu, durasi 1 bulan kurang lebih ya Gus. Ini kan menurut saya muskil ini. Ini muskil Gus. Ya. Ya itu urusannya Pekalongan lah. Urusannya Pekalongan, bahwa sebenarnya yang dipertanyakan itu kan dari Bani Ilyas meluruskan tentang nasab Mbah Malik. Nah, terus gini Gus. Katanya saya mendengar itu kitab Aurat Syadzaliyah Muluwiyah itu sudah beredar lama itu Gus. Sudah beredar, yang kami punya itu yang dari tahun 2010. Itu ada salah satu murid 2010, berarti 2010. sekarang 2003, 2023, 13 tahun ini. 13 tahun. Mungkin ada sebelumnya juga sudah pernah dicetak, kita nggak tahu. Tapi yang kami tahu yang dari 2010. Berarti durasi 13 tahun loh, sampai sekarang kan Gus, belum ada revisi kan. Nah ini loh, ini menjadi pemikiran buat kami-kami. Ini menurut Gus Muson gimana ini? Kalau salah sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, sebulan, 2 bulan itu masih toleran lah. Mungkin perlu ada klarifikasi dari Pekalongan untuk ini apa salah cetak, apakah memang sengaja kan? Kalau salah cetak kok lama banget. Kalau sengaja kan nggak boleh merubah nasab orang lain. Apalagi gurunya itu. Apalagi gurunya gitu. Itu kan yo konsekuensinya itu kalau dalam kajian taklimul mutalim ngeri-ngeri sedap itu. Iya kan? Makanya banyak orang yang mempertanyakan itu, terutama murid-muridnya. Banyak juga yang ke rumah yang mempertanyakan ini. Terus lagi Gus, yang namanya buku panduan Thorikoh itu kan dibaca tiap waktu toh. Kalau Syadzaliyah pagi dan sore. Pagi sore ya tiap waktu ada acuan waktunya. Minimal tiap hari itu harus diamalkan gitu loh. Nah, durasi 13 tahun. Ila hadrati Sayyidil Qutbi Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Apa Anda ada yang ngeh selama 13 tahun ini? Kan tidak semua orang mengerti tentang nasabnya Mbah Malik. Ini juga berkat YouTuber itu. Terus kebongkar ya? Terus kebongkar gitu. Berarti kami sebagai YouTuber tidak salah ya Gus? Ya salah satu tugas YouTuber kan juga education kepada masyarakat dengan fakta dan data yang ada. Ini kesaksian dari Gus Muson yang dulu itu muhibin, dan saya menyaksikan langsung bahwa beliau itu dulu tapi itu betul-betul muhibin, karena diperkuat di rumah beliau itu, di dalam beliau itu ada gambarnya Habib Lutfi bin Yahya. Lukisan tangan. Oh, lukisan toh. Makanya lukisan original. Saya mungkin hanya satu-satunya yang punya hanya di rumah saya. Di Indonesia satu-satunya. Mungkin satu-satunya. Mau dijual apa gimana, Gus? Kalau lukis apa? Yang lukis tetangga. Sudah meninggal. Jadi hanya satu dia melukisnya. Makanya saya minta tidak boleh itu. Oh, ternyata lukisan itu. Ini bukti otentik bahwa dia itu dulu itu muhibin. Tapi masih muhibin ya, Gus? Bukan mantan muhibin. Sebagai sedekat apa dulu dengan dengan kamu dan keluarganya? Ya, hampir setiap ke Purwokerto pasti keluarga kita dikasih tahu. Jadi sangat dekat lah, sangat dekat. Semua kalau yang orang Purwokerto paham. Berarti kedekatan keluarga Gus Muson dengan Habib Lutfi itu sangat dekat. Sangat dekat. Bukan hanya dekat, tapi sangat dekat. Sangat dekat. Bahkan ini gambaran saya loh. Seumpama punya apa-apa pasti diserahkan gitu ya. Iya sangat dekat gitu adalah, sangat dekat. Dia digambarkan dia memantau Ya, kita menghormati Tamu, bukan hanya sekedar tamu kan, menghormati ulama, Habib.
ya Zuriyah Rasul. Wah, dulu tapi ya. Sekarang kami masih punya harapan mudah-mudahan Habib Lutfi juga mau open gitu ya. Open statement karena dia kan bukan hanya bin Yahya. Kalau dari ibunya kan Gunung Jati. Dan kalau di Terah Wali Songo kan meskipun keturunan perempuan masih diakui. Bukan seperti Pak Alawi. Berarti anu jalur Sayyid Musa Al-Kadzim. Pokoknya ke Gunung Jati lah. Nah, Gunung Jati kan itu. Gunung Jati. Yang kemarin di Benda Kerep loh. Mudah-mudahan obrolan kami dengan Gus Muson pada kesempatan kali ini ada kemanfaatan, kemaslahatan sehingga kita semua bisa tergugah, termotivasi untuk selalu menimba ilmu. Terus kita suarakan kebenaran. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.